Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi bersama Ibu Apri dalam pelajaran kita. Kita sudah memasuki ke bab baru. Bab apa? Yaitu tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Apa saja ya bagian-bagian tubuh hewan dan apa saja ya fungsinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Hewan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah mamalia, kemudian burung, selanjutnya reptilia, amfibi, ikan, dan yang terakhir adalah insekta. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah mamalia. Ini contoh mamalia adalah kelinci. Ciri-ciri mamalia. Terdapat daun telinga, memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi oleh rambut ya, bukan bulu. Kemudian tubuhnya terdiri dari kepala, kemudian badan, dan alat geraknya adalah kaki. Contoh mamalia darat adalah kelinci, sapi, kambing, dan lain-lainnya. Kalian bisa cari contoh yang lain ya. Selanjutnya, contoh mamalia laut yaitu lumba-lumba dan dugong. Kelinci mempunyai hidung. Hidung pada kelinci berfungsi sebagai indera penciuman. Kemudian mempunyai telinga yang panjang dan lebar untuk mendengarkan. Kemudian ada kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang lebih kuat daripada kaki depan untuk membantu melompat. Kemudian ada ekor untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya adalah contoh mamalia darat dan laut. Kelinci adalah mamalia darat. Kemudian ada kucing, kambing, sapi. Nah, mereka adalah mamalia darat yang tubuhnya ditutupi oleh rambut dan alat geraknya berupa kaki. Selanjutnya adalah contoh mamalia laut, ada lumba-lumba dan dugong. Mereka berdua ini alat geraknya berupa sirip. Ini lumba-lumba mempunyai sirip punggung dan sirip dada untuk membantu berenang. Selanjutnya adalah burung. Ciri-ciri burung adalah yang pertama mempunyai paruh. Paruh disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Kemudian yang kedua adalah mempunyai sayap. Sayap untuk terbang. Tapi ada beberapa burung yang tidak dapat terbang. Contohnya adalah ayam, pinguin, dan burung unta. Selanjutnya tubuh ditutupi oleh bulu. Bulu sebagai penutup tubuh agar dapat bertahan hidup pada suhu dingin. Ini bulu seperti ini. Kemudian, tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Kaki disesuaikan dengan fungsinya. Bisa untuk berenang, berjalan, bertengger, atau mencekram. Kemudian burung juga mempunyai ekor. Ekor ini digunakan untuk menjaga keseimbangan ketika terbang. Selanjutnya adalah jenis-jenis paruh burung. Yang pertama, burung pemakan biji. Burung pemakan biji mempunyai bentuk paruh yang pendek, tebal, dan runcing. Berfungsi untuk memecah biji-bijian, contohnya adalah burung nuri. Selanjutnya adalah pemakan daging. Burung pemakan daging
Ciri-cirinya adalah paruhnya kuat, tajam, runcing, dan agak bengkok. Nih, seperti ini. Fungsinya adalah mengoyak daging buruannya. Contohnya adalah burung elang. Selanjutnya adalah burung pemakan ikan. Bentuk paruh burung pemakan ikan panjang dan berkantong nih kantongnya. Berfungsi untuk menyimpan hasil tangkapannya. Contohnya adalah burung pelikan. Selanjutnya adalah burung pemakan madu. Burung pemakan madu paruhnya berbentuk panjang dan ramping untuk menghisap nektar atau madu di dasar bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Selanjutnya adalah burung yang mencari makan di lumpur. Bentuk paruhnya panjang, kemudian lebar, dan berlamela seperti sisik untuk mencari makan di daerah berlumpur. Contohnya adalah itik. Selanjutnya adalah jenis-jenis kaki burung. Yang pertama adalah burung pengais, kaki burung pengais. Nih, bentuk kakinya mendatar dan kecil. Mendatar dan kecil-kecil ya. Contohnya adalah ayam. Kemudian kaki burung perenang. Nih, kaki burung perenang itu biasanya mencari makan di air. Bentuk kakinya ada selaputnya untuk membantu berenang di air maupun di lumpur. Contohnya adalah bebek. Selanjutnya adalah kaki burung petengger. Bentuk kakinya kuat, berfungsi untuk bertengger di dahan pohon, di pohon-pohon nih, untuk mencekram pohonnya. Contohnya adalah burung pipit. Selanjutnya kaki burung pemanjat. Bentuk kakinya ada 4 jari ya. Yang kedua menghadap ke depan, kemudian 2 jari lainnya mengarah ke belakang. Nih, ke belakang. Fungsinya untuk memanjat pohon. Contohnya adalah burung pelatuk. Selanjutnya adalah kaki burung pemangsa. Bentuk kakinya dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam. Nih, tajam-tajam, runcing. Berfungsi untuk mencekram mangsa. Contohnya adalah burung elang. Selanjutnya adalah reptilia. Ada yang tahu? Ini apa? Ya, ini adalah iguana. Iguana merupakan salah satu contoh reptilia. Apa saja ciri-ciri reptil? Yang pertama adalah merupakan hewan melata. Melata itu artinya berjalannya merayap. Tubuhnya ditutupi oleh kulit yang kering atau sisik. Kemudian ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Nah, ini iguana ini mempunyai ekor yang panjang untuk alat pertahanan diri. Kemudian mempunyai lidah yang panjang. Biasanya beberapa reptilia berfungsi seperti hidung. Dan tubuhnya ditutupi oleh sisik. Mempunyai 2 pasang kaki, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Contoh reptil ada ular, komodo, penyu, dan kadal. Ular bergeraknya tidak menggunakan kaki ya, tapi ular bergerak dengan menggunakan otot perut. Kemudian komodo mempunyai ekor yang panjang dan lidah yang panjang juga. Kemudian penyu. Penyu alat geraknya kaki yang berbentuk seperti sirip. Ini sebenarnya kaki ya, tapi berbentuk seperti sirip.
Nah, ini contoh reptilia yang hidup di laut. Kemudian ada kadal. Ini merupakan reptilia yang dapat menempel. Jadi di kakinya terdapat kaki yang bisa menempel di tempat yang dia merayap. Contoh lainnya seperti tokek dan cicak, itu juga memiliki kaki yang sama seperti kadal, bisa untuk merayap. Selanjutnya adalah amfibi. Contoh amfibi adalah katak. Nah, ciri-ciri amfibi adalah hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Mengalami metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis yaitu perubahan bentuk dan fungsi tubuh sejak hewan muda hingga hewan dewasa. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh kulit. Nah, kulitnya ini basah dan licin. Kemudian mempunyai dua pasang kaki, yaitu kaki depan dan kaki belakang. Kaki belakang pada katak itu mempunyai selaput renang yang membantu katak untuk berenang. Kemudian kaki belakang juga lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat. Selanjutnya kita akan melihat metamorfosis katak. Yang pertama, katak dewasa bertelur, kemudian telur berubah menjadi berudu. Berudu mempunyai ekor untuk membantu berenang. Kemudian berudu tumbuh menjadi berudu yang mempunyai dua kaki. Selanjutnya, berudu 4 kaki, kemudian menjadi katak muda. Ketika katak muda, ekornya mulai menyusut. Kemudian menjadi katak dewasa. Nah, kenapa kulit katak ini licin? Karena membantu pernafasan katak, jadi harus basah dan licin. Kemudian katak juga di sini mempunyai gendang telinga untuk mendengarkan. Selanjutnya adalah ikan. Ciri-ciri ikan adalah hidup di air. Tidak berkaki ya, karena alat gerak ikan berupa sirip. Kemudian mempunyai kepala, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi oleh sisik nih, sisik-sisiknya. Ikan biasanya badannya ramping untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Kemudian sisiknya sebagai pelindung tubuh. Kemudian ikan bernafas dengan insang, insangnya ada di sini. Kemudian sirip digunakan untuk berenang nih sirip. Contoh lain dari ikan adalah, ini udah ikan mas, kuda laut. Nah, kuda laut ini termasuk ikan juga. Kuda laut berenang secara vertikal, jadi atas ke bawah gitu ya. Ini mempunyai sirip juga. Kemudian ada ekor. Ekor ini berfungsi untuk pertahanan diri dan berpegangan pada tumbuhan air. Kemudian yang contoh lain adalah belut. Belut ini juga mempunyai sirip nih, siripnya bentuknya seperti ular ya. Selanjutnya adalah insekta. Ada yang tahu ini apa? Benar sekali, ini adalah capung. Apa saja ciri-ciri insekta? Ciri-ciri insekta adalah bagian tubuhnya terdiri dari kepala, dada, dan perut. Nih dari sini sampai sini itu perut. Kemudian memiliki 3 pasang kaki. Nih, 1, 2, 3. Sepasang antena, antenanya kecil di sini tidak terlihat. Mempunyai mulut dan mata majemuk.
memiliki dua pasang sayap nih, sayap depan dan sayap belakang. Apa itu mata majemuk? Mata majemuk adalah mata yang dapat melihat ke arah yang berbeda. Nih, di sini nih mata majemuk. Kemudian sepasang antena tidak terlihat di sini sebagai alat peraba dan pencium. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Jadi bermacam-macam ya mulut serangga. Mari kita lihat. Ini contoh insekta atau serangga. Yang pertama adalah mulut penusuk dan pengisap. Contohnya adalah nyamuk. Nyamuk akan menusuk kemudian mengisap. Selanjutnya adalah mulut penggigit dan pengunyah. Contohnya adalah belalang. Selanjutnya adalah mulut pengisap. Nah, ini contohnya adalah kupu-kupu, dia akan mengisap nektar atau madu. Selanjutnya adalah mulut penjilat. Nih, contohnya adalah lalat. Dia akan menjilat makanan-makanan yang sudah basi atau makanan-makanan yang tidak ditutup. Selanjutnya adalah tugas. Nah, apa yang harus kalian kerjakan? Kerjakan buku paket ISPS halaman 10. Nih yang ini. Tuliskan bagian-bagian tubuh hewan berikut beserta fungsinya. Kalian boleh tulis di buku paket, kemudian difoto dan dikirim ke e-classroom. Ya, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Apabila kurang jelas, boleh langsung tanya ke guru kalian masing-masing. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Jangan lupa kerjakan LKS-nya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.